Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Harus kurang semangat. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif dari yang diadakan oleh kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Batubara tentang budaya positif yang akan kita terapkan di SMK Negeri 1 Air Putih. Kami adalah, saya sendiri Monika Mariansi Magdalena Tambu Bolon, kemudian ada Ibu Lasma Fitriwanti Purba dan Pak Abner Nenggolan. Oke, jadi Bapak Ibu, kami guru penggerak dan calon guru penggerak angkatan 8 akan menyampaikan tentang budaya positif agar kita boleh menerapkannya di sekolah ini sesuai dengan yang sudah kami pelajari. Baiklah Bapak Ibu, filosofi pendidikan kita pada saat ini khususnya pada kurikulum Merdeka didasari oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita guru harus berpihak, pendidikan harus berpihak kepada siswa. Sebelumnya pembelajaran berpusat kepada guru, di mana kita selalu memberikan tugas-tugas dan tugas. Juga metode yang kita gunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Hanya itu saja. Kita kurang menuntun siswa, sehingga siswa tidak mengerti apa yang mau arah tujuan pembelajaran kita kemana. Siswa tidak mengerti. Dan kita sebagai guru hanya fokus kepada hasil belajar saja. Apakah nilai siswa itu rendah? Ya kan? Pasti kita fokus kepada situ, dan masalah ini, ya kan, semua berpusat kepada masalah ini penyebabnya menurut kita hanyalah berada pada siswa. Ketika nilai siswa rendah, maka siswanya bermasalah. Mungkin itu adalah paradigma kita selama ini. Nah, jadi sekarang ketika bagi kami khususnya calon guru penggerak sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan juga saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah juga mengikuti pelatihan-pelatihan kurikulum Merdeka, pasti sudah digaungkan hal-hal mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pada saat ini harusnya kita mengadakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Maksudnya di sini ketika yang pertama pembelajaran berpusat kepada siswa, maksudnya ketika kita melaksanakan pembelajaran seharusnya kita memang benar-benar mementingkan terlebih dahulu adalah kepentingan siswa, bukan kita sebagai guru. Bukan bagaimana ya saya bisa mengajar, apakah saya bisa mengajar dengan cara ini, cara itu, bukan. Tetapi semata-mata untuk kepentingan siswa. Ketika siswa kita kenali dulu kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketika siswa kita itu suka berada di lapangan, misalnya kita di daerah perkampungan atau pertanian, maka kita laksanakan pembelajaran yang sesuai dengan itu. Dan ketika juga mungkin kodrat zaman itu maksudnya saat ini banyak anak-anak yang gemar dengan teknologi, ataupun pada saat ini tidak ada lagi yang harusnya tidak gaptek lagi, maka kita juga melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman yang ada sekarang ini, sehingga tidak ketinggalan dan menjadi menarik bagi siswa. Nah, kemudian kita juga sebagai guru harus menuntun siswa mencapai kebahagiaan. Nah, ini memang sangat abstrak Bapak Ibu, mencapai kebahagiaan itu, tetapi kita memang harus mengenal siswa kita, karakternya, dan arah cita-citanya seperti itu, sehingga kita bisa mengarahkan dia kemana yang dia inginkan, mencapai kebahagiaannya. Nah, baik Bapak Ibu, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, berpihak kepada murid, sehingga tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dapat tercapai. Ini akan kita laksanakan dengan menerapkan budaya positif. Nah, untuk itu materi yang pertama tentang budaya positif ini akan disampaikan oleh Ibu Lasma Fitriwanti Purba. Kepada Ibu Lasma kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Monika. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan masih semangat untuk mengajar. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai tentang budaya positif,
saya mau buat ice breaking untuk sebagai motivasi kita, yes. Kemudian sebagai bahwasanya kita siap untuk menerima materi kami bertiga hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mau buat clue-nya untuk ice breaking hari ini adalah guru berkata. Sistemnya gini, kalau saya katakan kalau guru berkata malam, maka Bapak Ibu tepuk sekali. Kalau guru berkata siang, maka Bapak Ibu buat petik sekali. Kalau nggak bisa bunyi seperti saya, bolehlah gitu, ya kan? Ya, saya nggak bisa. Oke, kalau guru berkata pagi, Bapak Ibu serentak kukuruyuk. Oke ya, supaya kita semangat. Saya pun nggak deg-degan, ya kan? Kasih materinya. Oke, Bapak Ibu siap? Ya, oke, mantap. Guru berkata pagi. Wih, luar biasa lah. Iya. Guru berkata malam. Iya. Siang. Guru berkata siang. Saya hanya katakan siang. Oke. Fokus, ya. Oke, siap ya. Guru berkata pagi. Guru berkata siang. Iya. Pagi. Tidak ada, belum fokus Bu Hanum, belum fokus Bu Hanum. Sekali lagi kita buat. Kalau sudah fokus saya mulai. Ya, nggak usah berlama-lama. Oke Bu Hanum, fokus ya. Oke. Guru berkata pagi. Malam. Please deh, 2 orang lagi yang belum fokus. Ayo, biar kita mulai. Guru berkata pagi. Guru berkata siang. Iya, berarti sudah fokus. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat semangatnya. Kasih aplaus buat kita semua. Oke. Belum fokus juga, Mem. Ya, nanti kita main lagi, Mem. Oke, thank you. Baik, yang akan saya bawakan adalah tentang budaya positif. Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif di sekolah kita atau di dalam kelas lah seminimalnya, kita harus menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, di mana siswa-siswi kita itu pun merasa aman, merasa nyaman. Sama seperti yang Bu Monik tadi sampaikan, bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu memberikan bahwasanya siswa yang kita bimbing itu tidak hanya kita kasih materinya saja, tidak Bapak Ibu, tetapi kita memberikannya itu rasa nyaman, rasa menyenangkan di dalam kelas. Barulah mereka mendapatkan apa yang kita mau. Baik Bapak Ibu, di dalam budaya positif ada 5 nanti yang materi yang akan kami bawakan. Yang pertama itu saya nanti yang bawakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan sebagai pengenalnya itu yang kalau kita isi sikap-sikap yang ada di rapot: berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, apalagi? Gotong royong. Satu lagi? Kreatif, dimensi kreatif. Itu dia nilai-nilai kebajikannya. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, ternyata kalau dari kurikulum Merdeka ini, kita itu tidak boleh menghukum, tidak boleh memberikan penghargaan. Ada penghargaan di mana penghargaan itu dinyatakan sama dengan menghukum. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga nanti akan dibahas oleh Ibu Monika,
yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia untuk menjadi dunia yang berkualitas. Kemudian nanti yang terakhir itu segitiga restitusi. Kebetulan saya ada membawakan restitusi, itu nanti digabungkan saja dengan dengan materinya Pak Abner. Segitiga restitusi dengan posisi kontrolnya kita sebagai guru itu harus seperti apa? Karena ya sebelum kami menjadi guru penggerak, kami itu sebagai posisi kontrol yang penghukum. Mungkin kita rata-rata seperti itu, gitu. Tapi seharusnya kita seperti apa? Nanti akan dibahas oleh Pak Abner. Kita itu harus sebagai manajer, Bapak Ibu. Tapi nanti akan dibahaskan oleh Bapak Abner. Terima kasih kepada Ibu Lasma Fitri. Tadi Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan tentang disiplin positif, penghargaan dan hukuman ya Bapak Ibu. Jadi saya refleksikan sedikit, kita berarti bukan salah juga, bukan benar juga, tetapi kita harus bijak-bijak ya kan dalam memberikan penghargaan ataupun hukuman ya Bapak Ibu. Baiklah, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, supaya lebih semangat, nah saya coba mau buat tepuk semangat dulu ya. Memang bukan cuma anak-anak yang butuh semangat ya kan, kita juga butuh semangat. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, kalau saya katakan tepuk semangat, ha, ha. Oke Bapak Ibu, oke ya. Ayo kita tetap semangat nih, sedikit lagi materi kita ya. Tepuk semangat, ha, oke, sudah dilepaskan semua beban-bebannya sebagian ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita akan lanjut ke materi keyakinan kelas yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi mungkin di sini yang mau saya sampaikan sedikit aja Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini sangat penting Bapak Ibu, karena kita sebagai guru itu berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersama siswa. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, yang ditulis dalam bentuk pernyataan yang mudah diingat, mudah dipahami, dan juga bisa diterapkan di sekolah. Jadi ini mungkin kita sudah sering tapi tidak kita laksanakan dalam bentuk keyakinan kelas. Dulu ini bisa juga dikatakan dengan kesepakatan kelas. Bedanya seperti ini Bapak Ibu. Ada peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya kan? Itu berisi dengan kalimat-kalimat yang negatif, ya kan? Tidak boleh tidak boleh panjang rambut, tidak boleh menggunakan HP misalnya, seperti itu ya. Nah, kesepakatan kelas juga dia mirip seperti itu, tetapi kita terapkan di kelas dan itu khusus untuk satu kelas itu sendiri gitu ya. Nah, keyakinan kelas, nah sama seperti itu juga, hanya dia bahasa-bahasanya nanti yang akan sedikit berbeda, lebih halus, lebih abstrak, tetapi juga harus bisa diyakini oleh seluruh anggota dalam kelas. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini coba boleh dijawab ya nanti. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Coba Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Oke, bagus. Terima kasih Ibu Faridanum. Karena kita memikirkan keselamatan. Nilai-nilai yang ada adalah nilai keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, nilai kesehatan. Iya, pintar-pintar Bapak Ibu ini semua ya. Oke, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada ya kan? Jadi ada nilai kesehatan, ada nilai keselamatan. Nah, setiap hal yang kita lakukan, kenapa kita melakukan ini, itu pasti ada nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau ini asing bagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk memahaminya ya, sehingga kita boleh dapat melakukannya di kelas kita. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih abstrak daripada peraturan.
Ya, peraturan itu lebih rinci dan konkret ya. Ya, dia biasanya satu peraturan itu untuk satu kasus seperti itu ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, dia bisa mencakup banyak, kira-kira seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, umum maksudnya. Baru pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam kalimat-kalimat positif ya. Keyakinan kelas juga maunya tidak usah terlalu banyak, sehingga mudah diingat oleh siswa dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat peraturan kelas, bukan cuma gurunya sendiri yang membuat. Namanya keyakinan kelas, berarti semuanya ikut membuat. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya lewat dari kegiatan curah pendapat. Jadi kita minta pendapat siswa, ya. Kemudian dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk ini Bapak Ibu, saya punya pengalaman, saya sudah coba menerapkannya ya sedikit ya, tentang membuat keyakinan kelas. Jadi ada siswa ya kan pertama saya tanya, kita buat keyakinan kelas yuk. Nah, kira-kira apa yang mau kita jadikan keyakinan kelas supaya bisa kita terapkan? Nah, datang siswa itu membuat, Bu, kalau bisa di kelas mengusulkan ya, di kelas kita harus rapi, harus wangi katanya. Oke. Nah, berarti bahasanya adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan diri ya, kalau rapi wangi kebersihan diri ya. Jadi kami buat menjaga kebersihan kelas, yang kedua menjaga kebersihan diri, termasuklah rapi, wangi gitu ya. Nah, kemudian ini pengalaman Bapak Ibu. Saya tanya lagi, ayo siapa lagi yang memberi masukan? Nah, ada satu siswa yang memberi masukan, Bu, boleh tidur Bu katanya. Maksudnya boleh tidur di jam terakhir katanya. Nah, tapi kita sebagai guru jangan kita, oh apanya maksud kamu ini? Nggak bisa kita seperti itu ya. Kita ikuti dulu dia kan. Oh boleh tidur di jam terakhir. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan Bu, katanya kayak gitu kan. Terus nanti kalau kamu tidur, kalian semua tidur, saya tidur juga Bu, katanya kan. Memang anak sekarang maju-maju kali ya kan. Ya tidur juga Bu. Oh jadi kita semua tidur. Terus nanti ada guru lain, ada kepala sekolah, ataupun siswa lain yang lewat, lalu apalah yang di pikiran mereka? Nah, saya katakan seperti itu, baru mereka agak apa ya gitu ya kan. Nah, nanti kalau dipertanyakan, sekolah ini tempat apa? Kelas ini tempat apa? Barulah mereka akhirnya diam ya kan. Nah, menurut kamu itu baik atau tidak? Salah atau tidak? Enggak Bu, katanya. Nah, kalau yang salah, jangan kita lakukan. Kita buat kesepakatan kelas, memang yang baik yang kita harus lakukan seperti itu. Jadi pandai-pandai kita Bapak Ibu untuk mengolah siswa kita, jangan kita yang jadi diolahnya ya kan. Oke, itulah ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini contoh ya yang sudah saya lakukan ya. Mungkin banyak sih di sekolah lain. Saya waktu kami lokakarya di SMP Limpul 50, di sana sudah tertempel di ruangan kelas itu keyakinan kelas 7 berapa gitu ya. Jadi menurut saya itu hal yang baik dan kami juga semua berharap kita dapat menerapkannya di kelas gitu, khususnya wali kelas, juga bisa guru mapel untuk khusus mapel dia sendiri gitu ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat. Keyakinan kelas 12 kimia industri. Misalnya, yang pertama disiplin waktu, ya. Disiplin waktu artinya semua bertanggung jawab ya kan. Memang ini juga pedang bermata dua ya Bapak Ibu, bukan hanya kepada siswa tapi kita juga kena. Ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Pasti kita pernah juga melakukan yang mungkin telat ya. Jadi ini adalah motivasi bagi kita gitu ya. Motivasi juga bagi kita dalam diri kita. Disiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan, menjaga ketertiban kelas, saling menghargai, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Pada tempat itu kenapa Bapak Ibu? Kira-kira karena ada yang kehilangan barang, jadi dibuatlah seperti itu. Jadi keyakinan kelas kita belum tentu sama ya Bapak Ibu. Ya, setiap kelas bisa berbeda. Dan yang terakhir, saling support dalam belajar. Jadi harus saling support dalam belajar. Kemudian Bapak Ibu, mungkin satu-satu ya. Di sini ada contoh
contoh ya, contoh keyakinan kelas. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menentukan nilai apa, ya, nilai apa yang ada di dalamnya. Oke, Bapak Ibu, coba. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya atau mengembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang ada di situ? Ya, terima kasih Bu Niru. Tanggung jawab, ya, nilai tanggung jawab. Jadi dengan keyakinan kelas ini ada tujuannya, yaitu kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa kita, seperti itu. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain, misalnya saling menghargai, apalagi Pak, ketertiban, jaga ketertiban bisa juga Pak. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini contoh-contoh peraturan ya Bapak Ibu, belum menjadi keyakinan kelas ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai disiplin waktu, oke. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, menghargai, ya, menghormati, ya kan. Terus keselamatan ya. Kemudian yang terakhir dilarang menggunakan narkoboy. Narkoba ya. Ini nilai apa yang ada di situ Bapak Ibu? Iya, kesehatan ya Bapak Ibu. Oke. Jadi ini contoh keyakinan kelas tadi. Saya berharap untuk keyakinan kelas ini kita bisa sama-sama membuat di kelas sehingga seperti apa ya? Ada tembok ataupun ada batasan yang membuat kita, bukan ada batasan ya, tapi ada yang menjaga sikap tingkah laku kita, kegiatan kita, perbuatan kita di dalam kelas, atau kita membentuk disiplin positif di dalam kelas kita. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ada penguasaan, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Saya tidak perlu panjang-panjang karena Bapak Ibu pasti sudah memahami semuanya. Ini adalah yang kita butuhkan, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bertahan hidup, pasti sudah mengerti ya kan? Pasti kita akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini ada Bapak Ibu. Kita merasa diri ingin melakukan sesuatu, ingin dianggap, ingin diakui. Itulah penguasaan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, saya pikir semua juga ini sudah mengerti ya bahwa kita pasti ingin disayang, kita ingin diperhatikan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kebebasan. Kebebasan ini mungkin kita mau melakukan sesuatu yang tidak misalnya di kelas ya, siswa itu kita belajar seperti yang kasus dari Bu Fitri tadi ya. Misalnya siswa itu lagi belajar komputer ataupun matematika ataupun yang lainnya, tapi dia menggambar-gambar. Nah, karena dia pengen melakukan hal lain, tidak mau dipaksa dia untuk belajar seperti itu, belajar komputer seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini biasanya siswa itu melakukan hal-hal yang menurut dia suka gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi, ketika kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, kalau kita paham anak-anak kita, karakternya, sifatnya, apa yang terjadi sama dia, maka kita bisa mengambil langkah bagaimana untuk mengatasi permasalahan siswa. Ini ada kasus Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan si Bimo. Nah, identifikasilah kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah, ya di kolom ini ya. Ini misalnya jawaban si Bimo itu, kenapa? Kan misalnya tanya gurunya, Bimo kenapa kamu keluar dari kelas misalnya lari-lari. Lalu jawaban dia, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru katanya. Nah, coba Bapak Ibu bisa menjawab kira-kira kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhinya? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ya. Ada jawaban yang lain nggak? Kesenangan, kebebasan. Dia pengen bebas ya, mau di kelas ya. Kesenangan. Ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang. Bu Devi milih 2 lagi, cinta dan kasih sayang dan kebebasan. Oke, baiklah kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah
kesenangan, dia pengen senang-senang gitu. Jadi dia keluar-keluar gitu melakukan apa yang dia suka seperti itu. Jadi dia senang bermain dengan kejar-kejaran dengan gurunya gitu. Bukan dia nggak suka belajar di kelas, bukan. Tapi karena dia suka main-main gitu, dia senang main-main gitu ya. Oke, kemudian, nah ini langsung aja ada beberapa ungkapan siswa ya. Nanti kita coba lihat kebutuhan dasar apa sih yang dia inginkan seperti itu. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya katanya. Coba siapa ini ibu yang mau menjawab ini kira-kira kebutuhan apa sih sama anak ini? Ada kesenangan. Coba dulu dengan alasannya, pakai mic ya Bu. Coba si Ibu Niru dulu. Kalau menurut saya dia melakukan hal yang dia senangi gitu Bu. Dia senang bersenandung. Nah tapi kan itu dapat mengganggu kenyamanan siswa yang lain dalam belajar. Jadi tindakan yang bisa saya ambil, saya memberikan pengertian kepada dia bahwa hal tersebut memang bisa membuat hatinya tenang, bisa membuat dia senang. Tapi apakah itu hal yang sama dirasakan teman-temannya atau tidak? Bisa jadi teman-temannya merasa terganggu dengan suaranya itu tadi gitu. Jadi diharapkan memberikan suasana yang nyaman di kelasnya agar semua bisa belajar dengan tenang dan nyaman lah seperti itu. Iya, tepuk tangan untuk Bu Niru, super sekali ya Bu Niru. Oke, yang lain memberi pendapat? Ya silakan Bu Elvi. Ini tadi TKB ya? Oh, ini yang lain Bu, kasus yang lain. Oh, ini nggak dikasih tahu nih siswa kelas berapa? Anggaplah siswa kita Bu kan suka bersenandung seperti itu. Saya kira TK. Saya mau anggaplah ini TK. Ya gitu ya Bu Monika ya. Saya pikir jawabannya sama dengan Bu Niru mengenai kenapa itu bisa terjadi gitu. Cuman tindakan yang saya ambil saya sedikit berbeda. Kalau untuk TK ya, saya akan break sebentar mengajar yang sedang diajarkan kepada siswa saya yang TK tadi. Saya bawa siswa yang bersenandung ini ke depan untuk dia menyalurkan, menyanyi gitu. Jadi mungkin teman yang lain juga mungkin akan senang begitu. Begitu saja Bu Moni. Saya menganggapnya dari TK ya. Iya Bu, nggak masalah Bu. Berarti Bu kebutuhannya kesenangan ya Bu ya, tapi tindakannya seperti itu. Beri tepuk tangan lah buat Bu Elvi dulu. Terima kasih Bu Elvi. Jadi ada pendapat yang lain? Sama. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi memang itu dia karena dia butuh kesenangan gitu ya. Dan tindakan yang dilakukan juga menurut saya jawaban dari Bu Niru bagus ya, jawaban dari tindakan yang akan dilakukan Bu Niru bagus. Dan tindakan yang dilakukan Bu Elvi juga baik sekali ya. Itu kan tergantung kita menyikapi ketika kelas itu seperti apa gitu ya. Jadi itu boleh saja kita lakukan dan menurut saya itu yang lebih baik ya. Ketika kita menghargai dia, juga mempunyai kesenangan, kita tidak mematikan kesenangan dia, tapi kita mengarahkannya, ya mengarahkannya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, katanya. Coba siapa yang bisa memberi pendapat? Ya Bu Hadi coba tolong Bu. Ya, pakai mic kita ya. Iya Bu, silakan Bu. Baik Bu, menurut saya anak ini butuh kasih sayang. Kenapa? Mungkin dia tipe anak yang perlu diperhatikan. Nah, kadang ada siswa kita, ibu itu semalam menyapaku, hari ini tidak menyapaku. Kenapa ya? Gitu. Jadi mungkin tipe anaknya yang memang butuh diperhatikan. Iya, terima kasih Bu Hodi. Tepuk tangan untuk jawaban dari Bu Hodi. Yang lainnya ada jawaban yang lain? Bapak Ibu yang lain, adakah jawaban yang tidak sama? Oke, baiklah ya. Jadi ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, kata gitu. Nah berarti dia memang butuh
perhatikan. Jadi kalau kasih sayang itu kuncinya perhatian gitu ya. Jadi siswa yang mencari perhatian kepada kita berarti dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu Guru aja. Nah, coba Ibu Guru yang lain kasih pendapatnya, kira-kira kebutuhannya apa? Ya, Bu Fitri. Kalau menurut saya kebutuhan dasarnya dia butuh kebebasan. Kemudian tindakannya ya seperti tadi di budaya positif itu tindakan yang harus dilakukan kita sebagai guru itu kita harus membuatkan metode pembelajaran ataupun media pembelajaran yang menarik supaya anak-anak itu tidak lebih monoton dengan misalnya kalau kita mengajar itu hanya teori ya kita buatkan dengan media pembelajaran dengan dibantu dengan visual. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fitri, tepuk tangan untuk jawaban dari Bu Fitri. Ya, benar ya Ibu ya. Anak-anak ini butuh kebebasan mungkin ya. Nanti kita jawabannya ya. Cuma memang kalau ada anak seperti itu belajarnya cuma gitu-gitu aja. Jadi saya setuju dengan pendapat Ibu Fitri. Guru harus memberikan metode pembelajaran yang bervariasi karena tidak semua anak cara belajarnya sama. Ada anak yang suka menulis saja dia supaya dia bisa mengerti. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menonton. Jadi memang kita harus bervariasi karena siswa kita juga ada banyak ya Bapak Ibu dengan karakter yang berbeda. Baik, yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas katanya. Nah, ini berarti kira-kira apa nih? Coba ibu guru yang bapak ibu guru atau bapak-bapak dulu ini ngasih pendapat. Kira-kira kebutuhannya akan apa ini? Coba. Nah, sulit lah Pak Isan sama Pak Arif. Ya. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Coba. Kebutuhan dasar tadi ada ya. Ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Yang mana itu Bapak kira-kira? Kalau kita bisa melihat kalau kita lihat tadi anak itu tadi apa dia? Dia merasa apa dia? Sebel, merasa sebel karena ditunjukin gambarnya ke teman-temannya sehingga dia merasa apa? Iya, malu, kemudian nggak ada kemudian di situ. Anak-anak kalau anak-anak itu malu misalnya lah ya, ini kan kita pernah juga ya. Ya terus terang, saya mungkin udah lebih 15 tahun ngajar, pasti pernah juga melakukan hal gini. Mungkin anak itu salah, ya kita merasa lucu ya kan, lucu. Dan kita tunjukkan, tengoklah. Nah si Anissa buat kayak gini gitu. Nah, kawannya ketawa ya kan. Nah, anak itu pasti merasa malu. Kemudian apalagi yang dirasakannya? Marah, hilang kepercayaan dirinya gitu ya kan. Nah, berarti anak itu sebenarnya ketika dia merasa aku sebel gambarku nggak rapi, malah ibu itu nunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah, dia berarti butuh apa itu? Kalau dia merasa seperti itu? Ya? Oke, boleh Bu Heni dengan alasannya ya Bu. Iya Bu Heni guru BK nih, pasti ini paham lah ya Bu. Saling berbagi kita. Yang terakhir, ketika anak dia sebel gambarnya nggak rapi kok malah ditunjukkan gurunya ke teman-temannya, maka dia tadi kita sudah bahas dia pasti merasa kayak malu, terus dia merasa kayak harga dirinya kurang percaya diri, jadinya harga dirinya mungkin jatuh ya. Anak-anak juga punya harga diri yang tinggi ya Bapak Ibu. Oke Bu. Iya, terima kasih Ibu. Iya benar. Di situ katakan aku sebel gambarnya tidak rapi ya. Bagi siswa yang dilakukan seperti ini, diperlakukan seperti ini, perlunya diberikan penguatan, keyakinan, bukan kita mengarahkan lebih ke pembulian, tetapi kita memberikan kepada arah ke penguatan untuk siswa. Oh iya, seperti ini di kota kemarin ya. Terima kasih.
kasih Ibu. Terima kasih Bu Heni, tepuk tangan tuh Bu Heni. Ya, bawa guru BK ya jawabannya ya Bu ya. Oke, jadi kebutuhan apalah kira-kira yang ada sama anak itu ketika dia merasakan seperti itu? Kan Bu Heni, kebutuhan dasar manusia tadi kan ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah kira-kira yang mana lah ketika anak itu merasa sebel, dia malu tadi, dia butuh yang mana gitu ya? Kasih sayang dan rasa diterima gitu ya? Iya benar Bu. Oh baik, ada jawaban yang lain nggak? Coba kita terima dulu ya. Kita diskusi ya Bapak Ibu supaya kita bisa lebih mengenali karakter dan kebutuhan siswa kita. Coba Ibu Hodi dulu. Kayaknya Ibu Hodi jawabannya beda ini ya. Tadi ada kasih sayang di sana, di sini juga kasih sayang ya. Nah coba Ibu Hodi jawab penguasaannya Bu. Coba Bu. Jangan malu Bu. Kan Ibu tidak dibully. Oke Bu, silakan Bu. Kenapa menjawab penguasaan? Tadi Bu Heni tadi menjawab kasih sayang karena anak-anak harusnya tidak diperlakukan seperti itu ya. Dia harusnya disayangi ketika dia misalnya gambarnya tidak rapi gitu ya. Oke, baik. Bu Heni atau Bu Ayu ini? Yang mana ini? Oke, kalau menurut saya kan Bu, penguasaan. Kenapa penguasaan? Tipe anak tadi kan berbeda-beda. Dengan cara seperti ini kan misalnya kalau kita menunjukkan gambarnya sama yang lain, anak tadi merasa mungkin gak percaya diri. Jadi kan bagaimana kita menguatkan siswa itu atau apa penguasaan kita terhadap siswa tadi sehingga dia merasa tidak tidak minder atau tidak malu dengan kawan-kawan. Itu saja. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan buat jawaban Bu Hoti ya. Ya ini ada 2 jawaban berbeda tapi tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Nah jadi masalah tadi penguasaannya nanti kita lihat jawabannya ya. Kalau kasih sayang mungkin kita tidak terlalu susah untuk mencernanya ya. Tapi kalau penguasaan ini anak-anak itu sebenarnya kalau penguasaan itu kata kuncinya dihargai gitu. Dia pengen dihargai sebenarnya anak-anak itu. Ketika dia misalnya punya pekerjaan yang bagus, dia berarti menguasai suatu bidang gitu ya. Nah ketika dia ditunjukkan kepada teman-temannya, dia merasa dihargai, dia punya rasa penguasaannya itu terpenuhi gitu. Kebutuhan penguasaannya itu terpenuhi, berarti dia menguasai satu bidang yang dikerjakannya, misalnya seperti itu. Kegiatan yang dilakukannya, khususnya dalam hal ini misalnya menggambar gitu. Nah ketika misalnya dia tidak dihargai, berarti kebutuhan akan penguasaannya itu tidak terpenuhi gitu. Nah kira-kira kalau untuk penguasaan itu seperti itu. Seperti ada kasus seorang siswa yang dia anaknya introvert, pendiam ya. Ini mungkin di tempat kita juga ada pendiam dan dia biasa-biasa aja vakum. Tapi kemampuan dia kita tahu dia bisa, cuma dia tidak muncul gitu ya. Nah ketika ada lomba LKS, kita anggaplah kita SMK ya kan, ada lomba LKS. Ada lomba LKS, si peserta yang udah kita tunjuk dari sekolah tidak bisa ikut karena sakit. Akhirnya kita mencari kandidat siapa lagi ya. Nah anak ini sebenarnya bisa, tapi dia nggak pernah nampakkan gitu ya. Nah kita panggil lah dia, kita panggil, kita bina, dia menang. Nah setelah dia menang, dia menjadi pemimpin klub komputer apalah misalnya seperti itu ya, kegiatan apa yang dia bidangi. Nah di situ dia kebutuhan akan penguasaannya terpenuhi karena dia diakui, dihargai, dan ketika apa yang dikerjakannya itu nampak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu mungkin penguasaan karena ini yang memang mungkin jarang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jawabannya adalah oke, kayaknya semuanya oke lah ya. Jawabannya benar. Yang pertama itu ketika anak tadi itu bersenandung, berarti dia butuh akan kesenangan. Kemudian ketika ibu guru tidak menyapa karena dia punya jepit rambut yang baru, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja, dia butuh kebebasan. Dan yang terakhir tadi karena dia tidak dihargai, maka dia butuh penguasaan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin materi untuk keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia hanya sampai di sini aja. Saya ingin membuat refleksi sedikit saja. Sorry Bapak Ibu, ini cuma untuk gambar aja. Oke, Bapak Ibu,
Saya ingin tanya satu bapak dari ibu dari sini, satu bapak dari sini mungkin. Saya ingin tanya dari materi keyakinan dan 5 kebutuhan dasar, apa yang boleh bapak ibu terima di kegiatan hari ini? Nah, coba satu orang bu dari sebelah sini, bapak atau ibu? Nah, ibu apalah dulu coba, Ibu Sri Wayuni, saya pengen dengar suaranya dulu bu. Ayo bu. Oke. Kayaknya ini kayak permainan ulang tahun anak-anak ya. Atau kita gitu aja ya, kita buat musik. Nah, ayo kita buat gitu yuk. Jadi mic ini ya kita balikkan seperti ini. Balikkan seperti ini. Siapa yang terakhir berhenti di tempatnya, itu yang akan membuat refleksi. Oh iya, apa ya? Botol ya bu. Ya. Dari situ yang mulai ya. Ya gitu. Ini katanya Ini sebenarnya nggak pernah berpikir ke kita ya kan, tapi biar agak seru aja ya. Boleh dimakan minum ya Bapak Ibu. Agak. Kenal saya. Oke, yuk mulai ya Bu. Oke. Iya. Iya. Nah, di tangan siapa tadi Bu? Gitu, oke. Oke. Berarti ngomong dulu ya. Oke, refleksinya Bu untuk hari ini kira-kira setelah mendengar paparan tadi yang tentang keyakinan kelas dan 5 posisi kotor, 5 kebutuhan dasar, apa yang bisa Ibu dapatkan? Ya boleh Bu. Jadi setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Moni, saya yang bisa saya pahami gitu kan Bu, saat siswa melakukan suatu hal, nah kita lihat dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar dari siswa itu tadi gitu. Hal tersebut termasuk kemana, kemudian kita bantu untuk, kalau bisa kita bantu usahakan untuk memenuhinya gitu. Kalau memang dia seperti kurang diperhatikan, kita lihat masalahnya itu apa gitu. Kalau bisa kita berikan sedikit lebih perhatian kepada anak tersebut. Lalu kalau memang dia butuh pengakuan dan butuh merasa dihargai, kita hargailah dia dan hindarilah melakukan hal-hal yang bisa mengarah ke arah bully gitu kepada dia, sehingga menjadi contoh yang lebih baik bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Niru. Kita lanjutkan ya. Deg-deg ya. Mulai Bu Niru. Langsung matikan ya Pak. Langsung dimatikan ya Pak. Oke. Oh, lambat. Diputar dulu Bu. Pokoknya di tangan siapa terakhir? Bu Elvi. Silakan Bu Elvi. Gak apa-apa Bu. Maaf, dan sengaja itu. Enggak, gini-gini kan ngomongin. Pas begini kan gak dia mematikan. Oh iya. Iya, sengaja. Jadi enggak Uncok. Nggak boleh dendam. Oh iya. Oke Bu, silakan Bu Elvi. Ya, baik. Ya.
Lucu kayaknya Bu Monika ya. Semangat Bu Monika ya. Iya, Bu, harus semangat kita, Bu. Iya, baik. Kalau menurut apa yang saya pahami dari yang sudah Ibu sampaikan, perlu memang ada keyakinan kelas yang disepakati bersama agar kelas itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka. Apalagi di sekolah kita kan sampai seharian. Jadi memang perlulah dibuat itu. Sebenarnya mungkin ada juga guru-guru lain yang sudah membuat itu. Plus minusnya pasti ada. Dilaksanakan iya, dilanggar juga iya. Ya. Jadi karena ini bicara budaya positif, harus tetap dilakukan meski banyak tantangan, halangan gitu ya. Satu itu. Yang kedua, tentang kebutuhan dasar siswa itu ya, memang perlu kita memahami itu agar kita tidak salah mengambil langkah menyikapi kondisi uniknya siswa kita masing-masing. Jadi apa yang disampaikan Bu Monik ini mudah-mudahan untuk saya ada beberapa poin tadi yang akhirnya ya saya sepakati itu, dan terima kasih atas yang disampaikan hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Elvi. Oke. Berarti udah nggak lanjut lagi lah ya, nanti lah ya. Oke, baiklah, saya closing. Berarti pada hari ini mengenai pemahaman keyakinan dan kebutuhan dasar manusia, nah kita sudah seperti yang disampaikan oleh Bu Elvi bahwa di setiap kelas kita bolehlah, kita wajiblah, kita lakukanlah pembuatan keyakinan kelas itu supaya kelas kita terasa nyaman dan aman bagi anak-anak kita, sehingga kita juga menyampaikan pembelajaran juga dengan nyaman. Dan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di kelas kita, khususnya ke masalah siswanya, kita perlu mengetahui kebutuhan dasar setiap siswa kita sehingga kita tidak salah untuk menanggapinya. Ya Bapak Ibu, mungkin selama ini memang kita sering salah menanggapi ya Bapak Ibu. Akhirnya setelah ini kita mengetahui kebutuhan dasar, kita cek dulu dia kebutuhannya apa, lalu kita bisa mengatasinya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian untuk dari saya. Terima kasih, saya berikan kepada Pak R untuk melanjutkan. Woi, dijawab dulu. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat ya. Masih apa ya? Enggak ngantuk kan? Oh ya, ini kan mau calon-calon guru penggerak juga ini. Iya kan? Kita sama-sama hari ini belajar. Apa yang kami dapat, itu yang kami sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, berbagi itu indah ya kan? Iya. Jadi saling berbagi kita Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga peran bagi kami. Karena tugas kami tidak bisa berjalan kalau nggak ada dukungan dari teman-teman Bapak Ibu yang hari ini ya. Jadi apa kekurangan kami nanti boleh disampaikan untuk perbaikan untuk diri kami yang akan datang ya. Oke, tadi udah disampaikan oleh Bu Fitri ya mengenai disiplin positif yang sungguh luar biasa sekali. Kemudian seterusnya disampaikan oleh Bu Monika tentang kebutuhan dan keyakinan kelas. Dan untuk materi saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu, karena memang yang saya tahu materi saya ini sudah kita lakukan setiap harinya. Tapi ini masing-masing kita koreksi diri kita masing-masing. Perilaku sebagai guru apa yang sudah kita terapkan selama ini ya. Saya juga setelah belajar ini, oh iya, saya salah rupanya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ya bahwa menuntun anak itu kita menghamba kepada anak. Menghamba itu ngeri ya kan? Kita apa maunya anak? Namanya kita hambanya, iya kan? Tapi setelah kita pelajari nanti, oh itu rupanya maksudnya. Oke, ya ini profil saya ya, ganteng kali nggak? Ganteng ya, kata istri saya ganteng kali saya. Iya, tapi nggak tahu untuk ibu-ibu di sini ganteng apa nggak tahu. Oh ganteng kali, nggak tanya dari buat lagi ini. Foto siapa itu katanya? Berubah ya kan? Sejak guru perkara ini saya jadi berubah kayaknya penampilan saya katanya. Oke. Karena kacamatanya itu karena sakit mataku. Karena main laptop terus. Oke. Yang kita pelajari adalah 5 posisi kontrol. Apa ini maksudnya? Setiap guru ini pasti pernah mengikuti atau melakukan
Ini 5 di antara 1 dari 5 posisi kontrol yang akan kita pelajari. Ini maksudnya apa? Ini mengontrol siswa ketika mereka melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Iya. Ya, kita mulai yang dari pertama. Nanti saya tanya, Bapak Ibu, yang mana yang sering dilakukan? Penghukum. Ini ngeri kalau penghukum ini ya kan. Ketika kita misalnya sekolah, ya waktu sekolah kan, yang kita takutkan itu apa? Dihukum. Iya, ini penghukum. Coba kita perhatikan ya. Kalau kita sebagai penghukum, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau awas ya, kan? Nama penghukum. Wah, ini ngeri penghukum ini. Kamu selalu saja salah. Wah, disalahkan lagi. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Di kelas siapa sih kayak gini? Menunjuk pula itu ya kan? Ya aku aja nggak apa-apa. Saya juga pernah seperti itu. Iya kan? Kita kan mau belajar nih Bu. Iya kan mau belajar. Oke? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Ketika kita buat seperti itu berhasil itu. Oh tidak Bapak Ibu. Ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Siapa biasanya nih? Pintu gerbang ini ya kan? Atau pas jam-jam bahasa pertama ya kan? Kau aja terus terlambat. Kau aja. Besok kau pastinya. Saya pernah juga seperti itu. Siswa saya sampai segini. Iya kan? Ketika kita udah sampai seperti itu, berkata seperti itu, masuk ke tempat duduknya, terbenar itu. Iya, dipikirkanlah kata-kata kita itu ya kan? Datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Itu yang kita tanyakan. Dari pertanyaan ini, siapa sering berbuat seperti ini? Pertanyaannya, ada lagi. Hanya Bu Monica, yang lain tidak ya? Berarti yang lain tidak penghukum ya? Kita lihat lagi seterusnya. Kalau memang tidak penghukum, hasil yang dicapai dari ketika kita melakukan hal seperti ini, kemungkinan murid marah, dendam sama kita, ya kan? Kemudian atau bersifat agresif. Bisa jadi sebuah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret bukunya. Kemudian menulis-nulis, duduk lagi sepulang sekolah. Guru itu melihat motor gurunya itu bisa saja dikempesi bannya. Iya kayak Pak Rano kan? Iya aku pernah. Saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu. Dosen saya, iya kan? Karena guru dosen saya itu ngeri. Busi keretanya itu waktu parkir di auditorium di Unimed saya ambil 2 orang kami campakkan. Mendoronglah dia dosen itulah karena kita tahu efek dari menghukum itu, kita benci jadinya, dendam sama orangnya. Ada nggak seperti itu di sini waktu kita sekolah ada? Ada, pasti ada ya kan waktu sekolah pasti ada guru yang kita nggak suka. Ada kan? Ada. Kalau Bu Elvi mungkin anak baik Bu Elvi ini. Iya. Biasanya itu laki-laki lah ini ya Pak Arif ya. Iya Pak Arif mungkin udah pernah. Iya. Kita lanjut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Iya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lembut. Tetapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya dari kita yang seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Agak suaranya agak lembut. Iya kan? Membuat siswa itu yang bersalah. Iya kan? Iya. Merasa bersalah dia. Lembutnya, kata-katanya enggak kasar. Bukan seperti penghukum mereka dia. Ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak? Kemudian gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat kamu begini, enggak tahu orang tuamu di sawah sana banting tulang demi kau, iya kan? Sehingga anaknya, jadi kita sampaikan seperti itu, apa dampaknya bagi anak-anak? Coba siapa bisa? Sebelum saya buka, coba. Kalau kayak gini kasusnya, saya bisa. Kalau seperti pertanyaannya, ibu sangat kecewa dengan kamu nak. Sedih. Dia merasa bersalah kan? Pasti anak itu merasa tidak ada artinya lagi, tak berguna. Dikaitkan lagi orang tuanya, sampai orang tuamu seperti ini. Saya pernah juga seperti ini. Saya lihat anak itu, orang tuanya di pasar pagi. Pasar pagi itu kan berangkat jam 4. Ya kan? Kau bilang lagi, nggak tahu orang tuamu pagi-pagi bangun, ngikati sayur lagi, nggak tidur. Pernah nggak kau pikirkan itu? Ya kan? Iya, tapi karena memang saya orang pasar, aku aja ya. Biasanya ibu-ibu lah mungkin ini ya kan. Gak tahu kayak itu nak. Itu salah.
nggak kau ingat orang tuamu, bercucuran keringat, nggak tidur kamu demi kamu nak. Nah, hasilnya apa kita lihat? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan orang tuanya, mengecewakan gurunya, iya kan? Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Namanya udah bersalah, udah nggak ada artinya lagi, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini berbahaya dari penghukum. Kalau penghukum itu langsung jelas dia dampaknya apa, emosi dia marah, iya kan? Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Apa maksudnya? Bunuh diri. Kenapa? Dikaitkan dengan kehidupannya, orang tuanya. Rupanya nggak berguna lagi aku. Bapak emak udah sampai seperti ini, tapi aku seperti ini. Nah, itu dia. Iya kan? Siapa seperti ini? Coba, Bapak Ibu. Ada? Nggak ada. Oh, berarti posisi ibu tidak di sini. Iya kan? Tadi penghukum udah ada. Di posisi merasa bersalah ini nggak ada. Pembuat merasa bersalah nggak ada. Oh, Bu. Ada, iya kan? Saya juga termasuk. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, sebagai teman. Woi, iya ya. Iya, kita belajar sebagai teman ini. Saya coba sering ini sebagai teman saya buat kepada siswa. Saya kira kalau kita berbuat ini, posisi kontrol kita sebagai teman ini membuat perubahan sama anak itu baik-baik, tapi ada ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kita pelajari. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru biasanya berkata seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya, nah, bantu ini nak demi bapak ini, karena menganggap sebagai teman. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, nah seperti itu. Kemudian ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kita merasa dekat sama anak-anak. Seperti apa? Seperti teman sendiri, tidak ada batasannya. Iya, kita pikir itu baik bagi anak didik kita. Rupanya ada sisi positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa itu? Hubungan baik terjalin antara guru dan murid, ya kan? Baik. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, iya, tertawa, namanya teman. Kemudian negatifnya apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Kemudian di sekolah kita ini kan saya lihat seperti itu juga. Ketika gurunya tidak masuk ke kelas, iya kan? Dia kecewa karena itu nggak dianggap apa gurunya, iya kan? Kemudian ketika kita dekat sama guru atau siswa kita dekat sama guru, orang guru-guru lain sepele kita, adanya nanti yang mendeking saya, ada nanti guru ini menolong saya. Kenapa? Karena kita udah merasa itu teman kita, dia nanti mencari solusi untuk kita. Misalnya saya nggak suka sama si Fitri, Bu Fitri, iya kan? Kemudian saya seorang siswa, ini Bu Fitri guru. Kemudian saya dekat dengan Bu Lili. Ada apa dengan Bu Lili? Kan dekat saya. Selalu saya bantu olahraga ikut. Apa maunya Bu? Apa Bu Lili? Saya mau aja karena saya merasa dekat itu teman saya. Tetapi ketika saya bermasalah sama Ibu ini, saya nggak takut. Siapa sih? Ada kok Bu Lili nanti. Ada daging saya, iya kan? Iya Bapak Ibu. Iya. Contohnya, ayo, Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa? Wah, iya. Sudah tidak apa-apa. Duduklah sana. Nanti Pak Guru bantu. Ya kan dengan kata-kata seperti ini kan nggak ada artinya bagi anak-anak. Enak aja, sepele, teman kok, kan kayak gitu. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Dekat, kita kan positif ya. Dekat. Kemudian di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Tergantung dia. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, misalnya dari kasus tadi, adik akan berbuat sesuatu bila menyuruhnya adalah guru tersebut.
Kalau guru yang lain menyuruh nggak mau ikut. Ada kan siswa kita seperti itu? Ada ya? Atau ada seperti sini sebagai teman? Ada? Siapa biasanya, Bapak Ibu? Yang posisi kontrolnya sebagai teman? Ada? Oh, nggak ada, berarti nggak teman. Biasanya ini yang sering ini guru olahraga, guru kesenian, iya kan? Iya betul. Lanjut, pemantau yang keempat, memantau saja dia. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan diajukannya adalah, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi apa konsekuensinya? Itu yang biasanya pemantau. Kita pantau dia, jalan hidupnya itu kita pantau. Oh gini dia. Memantau. Iya kan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Ada catatan-catatan kecilnya. Oh ini pernah ini seperti ini. Data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Ketika data itu nanti dibongkar lagi. Oh kau pernah kayak gini. Iya, kau pernah kayak gini loh. Terlambat kau kemarin kan? Iya kan? Kau pernah kayak gini. Dipantau. Iya, siapa pernah seperti ini Bapak Ibu? Jujur, nggak apa-apa. Nggak saya kasih hadiah. Ada, memantau. Bu Lubis sudah pernah? Oh pernah, angkat tangan lah Bu. Nggak usah takut. Mantu. Oh iya ya. Tidak mengerjakan tugas. Dipantau, dicatat-catat lah ya kan namanya. Kemudian terulang lagi, kau pernah seperti ini ya kan? Yang ribut, ya kan? Yang terlambat sering. Ya, contoh kasus misalnya. Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Datang si Adi. Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Datang si Adi. Paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas keterlambatan saya karena dia kan hari telat. Kemudian, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ditinggalkan tadi. Saya tunggu, seperti itu. Ada dari sini kasus ini, siapa bisa menyimpulkannya? Coba. Dari kasus ini, Bu Monika, kasih dulu mic-nya. Ini Bu Monika ini. Terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya, ketika ada seperti guru namanya kasus ini, gurunya cuma menanya gurunya cuma memberitahu bahwa kalau terlambat ya ada konsekuensinya. Ya. Nah, lakukanlah konsekuensi itu. Betul. Seperti itu aja Pak. Jadi dia cuma hanya ngasih tahu dan menjalankan aturan. Tapi tidak ada tindakan ataupun memahami bagaimana siswa itu, tidak ditanyanya kenapa terlambat, kemudian tidak dikasihnya pengarahan. Jadi cuma sekedar mengetahui, seperti itu aja Pak. Apa kesalahannya itu? Itu ya. Tahu dia kesalahannya, udah. Apa yang perbaiki, udah lakukanlah. Seperti itu kira-kira. Nggak tahu jelasnya kenapa dia terlambat. Iya. Karena kita nggak tahu siswa kita ini, Bapak Ibu, kenapa mereka terlambat. Iya. Mungkin kempes bannya atau lupa bangun atau ongkosnya tidak ada. Tapi kalau kita kan ini nggak mau tahu guru-guru ini ya kan. Pokoknya terlambat. Udah terlambat lah itu, udah salah lah itu seperti itu. Tapi di sini contoh kasus ini kita sudah belajar. Kemudian jika kita sebagai guru sering melakukan kasus ini, hasilnya sebagai apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, enggak berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri, dipantau dia Bapak Ibu. Iya. Apa kesalahannya? Udah perbaiki. Seperti itu. Oke, yang terakhir sebagai mengajar. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer,
murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, ini manajer ini sangat baik. Ya, coba kita lihat ini pertanyaannya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini sesuai dengan tadi yang sudah kita pelajari, keyakinan kelas yang sudah disampaikan Ibu Monica. Ada keyakinan, ada peraturan di kelas yang sudah kita sepakati Bapak Ibu. Nanti itu yang kita tanyakan kepada anak ketika mereka misalnya kita panggil, nanti ada videonya, contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ke siswa itu kita sampaikan. Tahu dia salahnya, kita suruh dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian jika kamu memperbaiki ini atau masalah ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, jika kamu telah melakukan atau memperbaiki dirinya, apa yang akan kamu lakukan? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Jadi ada hubungan dekat antara kita dengan siswa. Tidak marah, tidak ini, tidak ini. Mereka yang mengambil keputusan. Bukan kita yang nyuruh, kamu harus kayak gini ya. Kamu harus kayak gini, tidak. Tapi bersama-sama berkolaborasi. Kita tanya dia apa maunya. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini apa yang akan kamu lakukan. Itulah sebagai manajer. Contoh kasus Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Datang si Adi, tahu Pak, jam 7. Iya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Datang si Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Siswanya yang menyelesaikan masalahnya, ya kan? Iya. Tidak kita yang menyelesaikannya, dia sendiri. Kita hanya, oke, saya percaya denganmu. Kita hargai dia dengan kata-kata kesimpulan atau yang dia sampaikan tadi, Bapak Ibu. Oke, hasilnya pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus antara hubungan anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Kayak gitu ya kan? Saya sering kayak gitu, marah-marah. Apalagi udah nggak makan lapar ya kan? Oh marah. Apalagi menunjuk-nunjukkan jari. Kau kayak gini kau, udah jelek, udah ini, mirip kayak gitu, ya kan? Bukan, enggak tulus lah. Enggak tulus. Ini misalnya Bu Monica, ya kan? Karena saya sering seperti itu juga Bapak Ibu, ya kan? Kemudian kayak gini lagi, Mama aja kan kayak gini. Kau lagi, jelek ya. Ini Bu apa? Udah jelek, hidup lagi, kayak gitu ya kan? Sering kayak gitu Bu. Oh iya. Oh iya, makanya kan Bapak Ibu saya akui saya seperti ini, ya kan? Baiklah Bapak Ibu. Makanya ketika saya belajar ini, iya Bapak Ibu, ketika belajar ini saya merasa kesalahan. Oh iya rupanya. Makanya setelah saya belajar CGP ini Bapak Ibu, saya tidak mau marah-marah lagi. Benar Bu, iya saya udah berjanji nih. Kemarin ada yang salah masuk satu, ya udah. Tahu apa salahmu nak? Tahu Pak. Iya. Tahu Pak. Wajah mereka pun saya nggak sanggup lagi udah. Jangan diulangi yang gini nak ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Coba lah. Senang kali saya. Apalagi disalami tangan saya dicium. Berapa orang mendoakan saya untuk hal-hal yang baik. Iya kan? Kalau saya selama ini seperti itu Bu. Kalau lagi enaknya belajar, senang kali. Tapi kalau ketika marah, emosi, sampai menampar siswa pun saya udah pernah. Iya kan? Tapi setelah mengikuti JGP ini Bapak Ibu, ternyata saya salah. Saya sangat salah kali. Bahwa kita ini harus dekat sama siswa. Tahu karakteristik siswa itu seperti apa. Apanya mau mereka. Jika ada masalah mereka, jangan langsung menjustis. Kau seperti ini. Kau seperti ini. Kita tanya, apa masalahmu nak? Apa yang bisa Bapak bantu? Atau apa yang bisa kita selesaikan bersama? Seperti itu. Apa solusinya yang kita cari nak? Iya. Bersama-sama lah Bapak Ibu mencari solusinya. Mungkin saja bisa dari dia, ya kan? Atau kita lemparkan. Apa mau kau seperti ini? Kita cari solusinya. Kalau dia mau, ya Bu, mau seperti itu. Silahkan. Yang pastinya dia sudah mengetahui masalahnya, mau menyelesaikannya.
Ya, sampai sini paham Bapak Ibu? Paham? Jadi yang kelima ini, menurut Bapak Ibu yang mana yang enak dilakukan? Manajer ya. Siapa berjanji kita sama-sama manajer melakukannya? Coba dulu. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Kita harus melakukan perubahan di SMK ini Bapak Ibu. Kalau tidak hanya satu orang tak bisa. Sama-sama kita Bapak Ibu belajar, ya. Kita belajar terus. Pembelajaran ini sepanjang hayat Bapak Ibu. Tidak mengenal usia dan waktu. Selagi kita masih dikasih Tuhan napas, belajar terus. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan ini tadi manajer ada ini segitiga restitusi. Caranya seperti apa? Segitiga restitusi apa? Merupakan proses untuk menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diterima dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa minder ketika masalahnya ini telah selesai Bapak Ibu. Ada anak kita kan pernah siapa di sini, misalnya pulang dari BK tertunduk, di kelas dia tertunduk. Ada pernah lihat seperti itu Bapak Ibu? Ada ya kan? Itu ngeri kali seperti itu Bapak Ibu. Apalagi dia tidak bisa menahan emosinya, menahan apa? Entah di luar sana, entah apa dilakukan Bapak Ibu. Kita tidak tahu berapa kesalahan yang sudah kita lakukan kepada anak didik kita, termasuk saya sendiri. Paling banyak kurasain di kelas ini, ruangan ini saya banyak melakukan kesalahan sama siswa. Iya, iya kan? Iya, Iya, kita dengerin ini. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, setelah mempelajari ini saya merasa bersalah. Ya, saya renungkan, oh iya rupanya. Makanya akhir-akhir ini setelah saya mengikuti ini berubah. Oke, kita lihat segitiga restitusinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama kita itu harus menstabilkan identitas. Distabilkan dia. Misalnya seperti ini, pasti pernah melakukan kesalahan. Misal seperti ini, udah lama. Misalnya dia sering terlambat. Dia jangan langsung kita marahi dia, udah. Kalau udah menyadari dia, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Nggak ada manusia yang sempurna. Seperti itulah kata-kata kita. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ini yang menstabilkan identitas. Kemudian pada validasi tindakan nanti saya uraikan satu-satu. Ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi tindakan yang salah itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian pada tingkat menyatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, kita bahas satu-satu. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Siapa bisa menjelaskan ini Bapak Ibu? Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ayo Bapak Ibu, belajar kita yuk. Yuk, coba guru BK ini Bu Heni ini orang luar biasa ini. Coba kasihkan dulu mic-nya. Karena saya lihat kalau selama ini Bu Heni setiap bermasalah siswa itu selalu nangis. Nangis setiap bertemu dengan dia. Kayaknya menyesali perbuatannya atau gimana nggak tahu. Ayo, silakan Bu Heni. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Iya, terima kasih. Ya itu maknanya bagi Ibu apa? Menyingkapi ini ya. Ya benar Pak, makna yang saya dapat di sini adalah anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak yang seperti ini biasanya adalah kurang perhatian, sehingga dia mencari perhatian orang agar dia diperhatikan. Betul. Nah, inilah anak yang perlu perhatian sebenarnya. Maka kita sebagai guru tidak boleh melabel bahwa anak yang nakal, anak bandel itu anak yang gagal, tidak. Tetapi mereka orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, butuh tempat untuk mereka cerita kepada kita. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Memang jawaban kalau guru BK ini menyentuh lagi ya Kak. Sangat dalam kali. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Enggak ada? Oke, kita lanjut. Nah kan gitu, betul. Kadang kalau masuk kelas kita kan selalu aja tingkah lakunya ini. Mau dilempar kawannya,
Udah kita larang, jangan, kok macam anak-anak, tetap saja. Yang diganggu lah, pokoknya cari perhatian lah. Gimana supaya gurunya itu memperhatikan dia. Iya kan? Banyak itu ya Bapak Ibu ya. Siapa seperti itu? Coba pernah di kelasnya? Ada? Oh semua, iya kan Pak Arif pernah ya Pak Arif? Iya. Kalimat-kalimat pertanyaan pada saat ini, pada tindakan ini adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita sampaikan kepada anak-anak kita seperti itu, enggak apa-apa. Semua pernah berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita yakin ke mereka bahwa yang dilakukan itu jangan langsung kita salahkan mereka, ya. Kemudian saya juga, ibu juga, bapak pernah juga melakukan salah seperti itu, misalnya kesalahan yang sama, misalnya terlambat atau apapun itu. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikannya ini. Atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu biasanya kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini yang pertanyaan nanti yang kita tanyakan kepada anak didik kita yang pertama, ya. Di mana tadi? Yang pertama itu apa? Iya, menstabilkan identitas. Ingat, menstabilkan identitas. Kemudian masih yang kedua, validasi tindakan. Setelah pertama tadi menstabilkan identitas, masuk validasi tindakan. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut hingga anak merasa dipahami. Di bagian ini kita harus memahami anak itu. Dengan apa? Ini kalimatnya Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari sini, ya kan? Nah, misalnya, ya ketika ada, tapi kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Apa? Misalnya masalah yang tadi, terlambat tadi. Kita tanya seperti ini, kamu punya alasan. Kita terima aja jawabannya Bapak Ibu. Kita terima. Ya, intinya jangan langsung menyalahkan. Kita terima. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu. Kita buat dibangga sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Tergantung masalah apa yang dihadapi dari pertanyaan ini, ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita kasih lagi. Tergantung kasusnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Terkontrol mengatakan bahwa kita dasarnya termotivasi secara internal. Loh. Ketika identitas sukses apa ya? Ketika saya maju nggak hidup mainnya ini, ya kan? Gawat ini. Orang ini tadi bagus-bagus ya. Kurang ini. Udah lapar makin mainnya ya. Begitu juga itu. Pokoknya setiap kita makan. Nggak ada kok Bu Moni, Bu Fitri. Masa saya? Ini kan tok-tok. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas adalah keluarga. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, keyakinan, ya. Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Apa kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Oke, dari kasus ini kita tonton dulu video. Sikit lagi, haha. Mbak. Makan. Iya, di kantinnya Bapak Ibu yang di kantin kita aja makannya, bayar. Videonya nggak enak ya kan? Wih. Oke, kita saksikan secara bersama dari segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Demonstrasinya nih ini, aksi nyata. Oke, nah kan? Ganteng kali memang gurunya. Nah, kalau kayak gini gurunya ganteng apa siswa itu Kak? Iya kan? Ini gantengnya kan? Apa bukan berarti cinta enggak? Oh iya. Oke lanjut.
masih yang dikit, yang dikit, saya pakai ini. Bapak memanggil kamu, karena bapak lihat setiap jam bapak, kamu itu sering telat masuk ke kelas. Kemudian laporan dari guru juga, anak-anak sama seperti itu sering melambat masuk kelas. Apa benar itu? Benar sih Pak, tidak sekali deh, setiap hari ya. Yang saya ingatkan beberapa kali kan seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Baik, kesalahan itu pasti pernah orang lakukan ya. Di dunia itu, bahwa setiap manusia itu pernah lakukan kesalahannya. Pastinya kita sudah mau belajar dari kesalahan, ya kan? Bagaimana melakukan disiplin ya kan? Saya setuju. Oke, baik, ini dan kita cari solusinya supaya seperti ini masalah ini tidak terulang lagi kemudian hari, ya. Gitu. Kamu ini apa alasan kenapa maksudnya? Saya diajak kawan Pak, diajak makan kantin, koperasi sama aman Pak. Aman ya. Tahu nggak kamu kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini? Apa sih Pak? Apa? Iya, tahu lah. Karena ada jelas di sini kesepakatan yang sudah kita buat. Dari kesepakatan itu, yang mana yang akan melanggar? Sebenarnya disiplin Pak. Ya, disiplin ya. Menurut kamu, disiplin itu enggak mengetahui. Nah, tadi Pak, saya disiplin itu membuat saya bisa masuk kelas tepat waktu dan bisa menghargai waktu Pak. Senang gitu. Ketika kamu bisa menghargai waktu ini, kamu tidak bisa menghargai temanmu, menghargai dirimu seperti itu. Ya. Memang Pak, sebelumnya saya sering kapan ujian seragam Pak. Mungkin saya Baik tadi keputusan ini. Artinya saya dengan kamu dan kamu mau berubah jadi dan saya menghargai tindakanmu. Ya. saya akan berusaha untuk masuk kelas tepat waktu dan saya akan berusaha lagi untuk tidak terlalu lagi Pak. Saya tidak berusaha. Ya bagus. Ya. Sekarang percaya dengan kamu. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas ya. Nggak salah. Dan kalau demikian ya. Pak, sekali lagi Pak, saya minta maaf Pak. Bapak Ibu, ya karena memang saya kan guru seni. Acting itu kan bagus. Udah saya lakukan. Really ya kan? Karena memang gurunya ini memang luar biasa. Iya kan? Saat kasus ini memang udah saya bilang kan Bapak. Ketika saya CGP jadi berubah kali istri saya belum sekarang Bapak. Siswa juga Bapak ya iyalah. CGP kok kan kayak gitu. Enggak lah, udah ibu lihat setiap hari saya kan. Ada pun masalah, udahlah. Nah, seperti itu Pak, usah lagi dia bermasalah. Oke, dari kasus tersebut sudah kita pelajari sesuai dengan 5. Apa tadi berapa? Enggak berarti enggak ingat. 3. Iya, 3 segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, kita buat refleksinya Bapak. Oh, ada refleksinya. Oke, refleksi. Sama-sama kita ya Bapak Ibu cari refleksi. Mana nih? Ke bawah. Uncup ya Bapak Ibu. Uncup. Iya, nggak boleh marah-marah Bapak Ibu. Bisa seperti itu. Kalau ada Bapak Ibu melihat kawan Ibu, langsung ingatkan aja Bapak. Bu, Bapak ingat manajer ya. Gitu ya. Kita manajer loh Bu ya. Misalnya ada lagi dimanapun di lapangan. Bu, manajer kita. Makan kayak gitu. Oh iya. Kadang kan kawan gini harus diingatkan ya kan Bapak Ibu. Kadang kita lupa juga. Kalau lagi emosi kita ada masalah dari rumah. Pasti juga yang baik-baik. Misalnya saya biasa manajer. Ketika di rumah misalnya nggak dikasih jatah, ya kan? Jatah apa ini misalnya? Minyak entah apa lah. Emosi ke sekolah ini. Sebagai manajer menjadi lupa. Nah, diingatkan Pak, manajer Bapak. Oh iya. Saling mengingatkan. Demi apa Bapak Ibu? Demi kebaikan, kemudian demi apa lagi? Demi siswa.
Demi apa lagi? Tercapainya tujuan pendidikan hajar dewantara. Karena kita saat ini kan menggunakan kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka mengajar. Pokoknya harus merdeka. Iya, ada dia. Oke, saya akan melakukan refleksi dulu bagi kita semua yang sudah kita pelajari. Siapa bisa menjawab nanti akan kita bersama-sama. 2 orang ya, 2 orang terbaik. Ya terbaik. Makan bersama Bapak Ibu. Makan kita di kantin nanti. Enggak serius ini. Itu 2 orang kok bisa kok saya bayar ya kan. Kalau 3 orang nggak sanggup lagi. Nah gini, udah ada susah. Oke lanjut. Yang sudah kita pelajari tadi ada 5 apa Bapak Ibu? 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru-guru. Yang pertama penghukum. Yang kedua merehat. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. 5 saya tanya satu-satu ini. Sebagai teman, saya mesti berlaku sebagai teman. Tinggi-tinggi Pak Ari. Pak Ari, 1 orang. Kalau sebagai pemantau? Oh enggak ada. Oh Bu Moni. Kalau sebagai membuat merasa bersalah? Oh saya akui tadi Bu. Kau jangan melakukan begitu. Mamamu tahu diri lah. Kau mamamu di sana kayak gitu. Kita buat nangis. Oh. Oke. Sebagai apa lagi? Penghukum. Ini paling sering ini. Siapa? Saya juga termasuk. Iya Pak. Semua kita pasti. Yang manajer ini pasti pernah kita melakukannya kan Bapak Ibu. Pasti sesekali pasti pernah. Secara tidak sengaja pasti kita sudah pernah. Tapi lebih sering mungkin tidak pernah. Atau jarang ya kan. Tapi setelah mempelajari ini Bapak Ibu, kita mau berubah untuk hal yang baik. Kemudian ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah memvalidasi. Yang kedua yang pertama apa? Bukan apa? Oh iya, Ibu Fitri yang betul. Karena saya bilang saya validasi. Iya. Menstabilkan identitas. Yang kedua validasi. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Melalui video tadi sudah jelas ya Bapak Ibu. Jelaskan videonya kan? Jelas kita mengerti. Sebenarnya sampai saya jelaskan tadi segitiga restitusi tadi, melalui video itu kita sudah jelas paham dan sangat paham kali. Karena memang videonya saya buat sedemikian rupa supaya kita bisa mengerti, supaya keren. Ya kan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu bagi saya. Dan saya kembalikan kepada moderator Bu Monika. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya hari ini. Kita sudah banyak mendengarkan materi-materi tentang disiplin positif, tentang budaya positif yang baik untuk kita. Oke, coba ya Bapak Ibu. Ini guru gaptek ya. Terakhir closing. Baik Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah mendengarkan materi-materi tentang budaya positif ya, yaitu tadi ada yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi, kemudian keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini, budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi guru dan murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentunya tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi
dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid, bahkan juga dibutuhkan dukungan orang tua dan komite sekolah. Jadi Bapak Ibu, melalui pembiasan budaya positif yang kita laksanakan hari ini, kiranya kita, mulai dari kita dulu yang ada di sini, boleh menerapkan budaya positif ini di dalam diri kita masing-masing, di dalam kelas kita, kepada teman-teman kita, dan juga akhirnya ke seluruh sekolah kita, SMK Negeri 1 Air Putih, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan, sekolah yang melaksanakan kemerdekaan dalam belajar, dan tujuan pendidikan dapat tercapai melalui budaya positif yang kita terapkan. Terima kasih Bapak Ibu, Monika Mariance, kemudian Ibu Lasma Fitriwanti Purba, dan juga Bapak Abner Nenggolan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita hayalkan